Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iza Al-Islami dengan NPM 2335100637. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan saya yaitu mengenai tugas individu GraphCom yang telah diberikan Bapak Wandri. Di sini ada dua soal yaitu saya akan menjelaskan soal yang pertama. Di sini ada titik-titik digital lingkaran. Nah, di lingkaran dengan pusat 8,18 dan diameter 4 radiusnya 2. Print ini gunanya untuk menampilkan pada output yaitu tentang soal satu ini, yaitu tentang permasalahan soal satu ini. Nah, di sini ada parameter lingkaran center X dan center Y dan nilainya ada 8 dan 14. Ini merupakan koordinat dari graf. Nah, di sini ada radius 2. Selanjutnya yaitu adalah depth Bresenham cycle. Nah, di sini saya menggunakan algoritma Bresenham untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama fungsi point yaitu untuk list menyimpan semua titik lingkaran. X sama dengan 0 yaitu adalah koordinat X awal yaitu mulai dari 0. Selanjutnya Y sama dengan R yaitu merupakan koordinat Y awal melalui dari radius. Selanjutnya D sama dengan 3 dikurang 2 dikali R yaitu merupakan decision parameter yaitu awal untuk algoritma Bresenham. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi add circle points dengan parameter yaitu adalah x, xc, yc dan juga xy, x dan y. Nah, di sini ada gunanya itu untuk simetri lingkaran dari titik x dan juga y kita bisa mendapatkan 8 titik simetri. Nah, di sini 4 titik pertama simetri terhadap sumbu X dan Y dan 4 titik keduanya yaitu simetri terhadap diagonal tukar X dan juga Y. Pada bagian titik awal point extend ini, nah di sini menambahkan 8 titik simetri dan posisi 0, R. Selanjutnya kondisi loop while Y lebih sama dengan X yaitu loop berjalan selama Y lebih sama dengan X. Nah, ini karena kita hanya perlu menghitung 1/8 lingkaran 0 derajat sampai 45 derajat. Sisanya dapat dari simetri update X tambah 1 yaitu X selalu bertambah dan decision making-nya yaitu D, D lebih dari 0, pilih pixel diagonal, Y kurang sama dengan 1, yaitu Y berkurang, D sama dengan D ditambah 4 dikali dalam kurung X dikurang Y ditambah 10, yaitu selanjutnya jika D lebih kecil sama dengan 0, pilih pixel horizontal, Y tetap D ditambah 4 dikali X tambah 6. Nah, selanjutnya menambahkan titik setiap iterasi menampilkan 8 simetri baru. Pada hapus duplikat dan urutan, nah di sini ada point sama dengan listen set points, point sort, dan return point. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan set points, menghapus titik duplikat gunanya. Selanjutnya list, yaitu mengubah kembali list, sort, mengurutkan berdasarkan koordinat X dan juga Y. Pada bagian hitung titik digital lingkaran ini, memiliki fungsi Bresenham circle yaitu dengan parameter yang sudah didefinisikan menampilkan semua titik yang dihasilkan dalam format yang rapi menampilkan total jumlah titik. Selanjutnya pada visualisasi lingkaran, nah di sini ada flat figure fixed size 8,6
Nah, di sini gunanya itu adalah membuat kanvas berukuran 8 dikali 6 inch. Selanjutnya selanjutnya itu ada circle X dan circle Y, yaitu untuk memisahkan koordinat X dan Y dari titik-titik. Plot scatter itu menggambarkan titik-titik sebagai scatter plot. Titik-titik digital berwarna biru, pusat lingkaran berwarna merah dengan mark X. Selanjutnya ada PLT grid. Nah, true alpha sama dengan 0,0,3 menampilkan grid dengan transparansi 30%. Selanjutnya ada PLT axis equal membuat skala X dan Y sama, lingkaran tidak oval. Selanjutnya ada PLT title, PLT example dan juga PLT Y label. Memberikan judul dan label. Selanjutnya PLT Circle menambahkan lingkaran teoritis garis putus-putus untuk perbandingan. Selanjutnya di sini ada tambah lingkaran teoritis untuk perbandingan. Nah, pada bagian tampilkan koordinat pada setiap titik ini, PLT annotator ini gunanya adalah untuk menambahkan label koordinat pada setiap titik. XY text 5,5 itu gunanya untuk offset posisi teks 5 pixel dari titik. Selanjutnya ada PLT head layout, yaitu gunanya untuk mengatur layout agar tidak terpotong. Selanjutnya ada PLT show, yaitu adalah untuk menampilkan grafik. Nah, yang terakhir ada print penjelasan algoritma Bresham. Ini untuk menjelaskan apa yang menggunakan algoritmanya apa dan juga setiap titik dihitung berdasarkan simetri 8 arah. Titik ini membentuk aproksimasi digital dari lingkaran. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari output dari codingan yang telah saya buat ini untuk soal nomor 1. Nah, di sini sudah menampilkan soal 1 yaitu tentang apa, dan juga di sini ada hasil dari eksekusinya dengan algoritma Bresenham. Ditemukan titik 1 yaitu pada koordinat 6,13, titik yang kedua yaitu pada koordinat 6,14, titik ketiga 6,15, 7,12 pada titik 4, titik 5,7,16, titik 6, 8,12, titik 7, 8,16 pada titik 8, 9,12 dan seterusnya. Di sini juga saya menampilkan memiliki total titik 12. Nah, di sini juga menampilkan yang biru ini adalah titik digital dan X merupakan titik pusatnya. Baik, selanjutnya pada soal 2 dengan soal transformasi garis melalui A koordinat 4,8 dan B koordinatnya 7,11 dengan matriks transformasi T sama dengan 2,1 dan juga 1,2. Nah, di sini ada titik garis seperti yang kita masukkan tadi dengan koordinat 4 dan juga 8 untuk A dan 7, 11 untuk B. Dan ada titik transformasinya yaitu 2,1 dan juga 1,2. Di sini kita akan print data input dengan titik A sama dengan A, titik B sama dengan B, matriks T sama dengan slash N dengan T. Guna slash N ini untuk memperbagus hasil outputnya. Selanjutnya di sini ada transformasi titik A dan B, yaitu transformasinya A transformer sama dengan T, B transformer sama dengan T, B. Selanjutnya print hasil transformasi, di sini akan ngeprint A sama dengan TX di TXA sama dengan TXA sama dengan A transformat dan juga sama dengan B. B sama dengan TXB sama dengan T dikali di XB sama dengan B transformat. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi
line equal P1 dan P2. Perhitungan untuk menghitung persamaan garis Y sama dengan F mx tambah C. Gradiennya yaitu M P2 1 kurang P1 1 per P2 0 sampai dikurang P1 0. Nah, di sini untuk intercap C sama dengan P1 1 dikurang M dikali P1 sama dengan 0. P1 0 dan di return M dengan C. Selanjutnya ada persamaan garis asli. Nah, selanjutnya pada gradiennya itu ada M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan B1 dikurang A1 per B0 dikurang A0. Selanjutnya M origin. Interceptnya C sama dengan Y1 dikurang MX1 sama dengan A1 M orig A0 sama dengan C origin. Selanjutnya ada persamaan Y-nya. Nah, selanjutnya di sini ada juga untuk melanjutkan dari hasil eksekusi gradient intercept. Nah, di sini guna print contoh transformasi beberapa titik pada garis, ini akan mengeksekusi lanjutan dari persamaan ini. Selanjutnya pada visualisasi PLT figure fixed size 12,5, yaitu fungsinya adalah untuk membuat figur dengan ukuran 12 dikali 5 inch. Selanjutnya akan dibagi menjadi dua subplot, kiri dan juga kanan. Nah, di sini ada subplot yang pertama yaitu adalah garis asli, dan di sini kita menambahkan PLT subplot 121, yaitu subplot pertama kiri dari dua subplot. Selanjutnya ada NP in space 3, 8, 100, yaitu 100 titik dari X sama dengan 3 sampai X sama dengan 8. Selanjutnya ada PLT plot. Nah, pada baris ini yaitu menggambarkan garis biru. Nah, garis biru PLT scatter menggambarkan titik A, B sebagai titik merah. Selanjutnya PLT text menambahkan label pada titik, dan Zorder 5 memastikan titik timpal di atas garis. Selanjutnya pada bagian subplot 2 garis setelah transformasi, sama seperti tadi PLT subplot 122 subplot kedua yaitu dari kanan, dan juga NP list space 15, 25, 100 rank X yang disesuaikan dengan titik transformasi. Selanjutnya di sini saya mendefinisikannya dengan dengan warna green atau hijau. Selanjutnya label A dan juga B untuk titik transformasi. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk menampilkan penjelasan dari materi transformasi T mengubah posisi titik-titik pada garis. Nah, sama seperti bahan ini. Nah, ini adalah hasil dari beberapa eksekusi yang telah saya buat pada codingannya dengan titik koordinat A dan juga B. Sehingga mempunyai hasil dari PLT atau visualisasinya itu garis aslinya ini warna biru untuk garis aslinya, dan juga yang hijaunya ini dengan titik 4,8 itu A yang pertama menjadi 16,20. Selanjutnya untuk B 7,11 menjadi 25,29 setelah ditransformasi. Baik, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan hasil dari riset saya pada tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Jika ada salah saya dalam penyampaian atau salah dalam
ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.